Keserakahan dan kekufuran telah menghinggapi hati dan pikiran manusia. Kezaliman, pembunuhan, dan kehancuran akan terjadi pada diri umat manusia ketika kekufuran, kemunafikan, keserakahan, dan kezaliman merajalela. Ketika nafsu dan keserakahan merasuki jiwa dan pikiran manusia. Di tengah hutan hiduplah 3 sekawan. Mereka hidup bersahaja dan miskin. Sehari-hari mereka mencari kayu bakar dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kesederhanaan mereka hidup dari menjual kayu bakar. Kadang mereka sabar menahan lapar sampai berhari-hari. Sampai satu hari mereka nekat berburu dalam keadaan lapar. Ketika mereka sedang berburu seekor rusa, tiba-tiba rusa yang mereka buru melompat tinggi. Mereka terus berlari sekuat tenaga mengejar sang rusa. Dan tanpa mereka sadari, rusa itu melompat tinggi karena menghindari lubang yang dalam. Mereka terus mengejar, dan mereka pun terperosok jatuh bersamaan ke dalam lubang tersebut. Untuk beberapa lama mereka berusaha dengan segala daya untuk keluar dari lubang tersebut. Sampai akhirnya mereka mencoba melubangi dinding lubang tersebut dengan tujuan untuk tangga mereka keluar dari lubang yang dalam. Kayu yang mereka gunakan untuk menggali lubang tiba-tiba patah, seperti ada benda keras yang menghalangi. Tapi mereka terus berusaha mencari cara untuk melubangi. Tiba-tiba mereka terperanjat melihat batangan-batangan emas yang terkubur di balik lumpur yang mereka gali. Jumlahnya sama dengan mereka, 3 batang dengan ukuran yang sama. Alangkah senangnya mereka, dan mereka bersepakat untuk membaginya. Dengan penuh kelelahan, mereka berhasil membawa keluar batangan emas tersebut. Sejenak mereka menghela napas sambil menimang-nimang batangan emas. Mereka tertawa, berteriak kegirangan. Iblis mulai merasuki jiwa dan pikiran mereka karena nafsu menguasai hati dan pikiran mereka. Masing-masing dari mereka ingin memiliki semua batangan-batangan emas. Salah seorang dari mereka berangkat mencari makanan. Di tengah perjalanan, niat busuk si pencari makanan mulai timbul. Dia berhasrat membunuh kedua sahabatnya dengan memberi racun pada makanan yang ia bawa. Setelah mendapat makanan, dia pun membubuhi racun ke dalam makanan. Ia kembali membawa makanan beracun. Jiwa dan pikirannya yang terkotori nafsu keserakahan. Sementara 2 orang sahabatnya yang menunggu juga mulai dirasuki pikiran dan niat jahat. Mereka merencanakan membunuh si pembeli makanan dengan cara memukul dan membacok. Salah satu dari mereka menyiapkan sepotong dahan kayu, dan yang satu lagi menyiapkan goloknya yang tajam. Si pencari makanan pun tiba. Baru saja makanan hendak disuguhkan, hantaman balau kayu menghantam kepala bagian belakang. Dia terhuyung-huyung. Sebelum jatuh ke tanah, si pembawa golok mengayunkan goloknya dan menusuk dada si pembawa makanan. Tubuhnya terkapar bersimbah darah. Dengan kepala hancur, si pembawa makanan pun tewas di tangan kedua teman biadab. Tubuh si pembawa makanan lalu diseret dan dibuang ke lubang emas. Ketika keduanya sudah merasa aman, mereka pun segera meraih makanan yang terbungkus daun. Tanpa rasa penyesalan, mereka makan dengan lahap. Hingga beberapa saat kemudian, keduanya mulai merasakan mual dan sakit kepala. Mereka berusaha memuntahkan makanan, tapi akhirnya keduanya tersungkur jatuh dan akhirnya tewas. Guruh dan petir mulai menggema. Di tengah hutan belantara, hujan lebat mulai turun. Hujan yang berhari-hari menyebabkan banjir mulai datang dan melarutkan kedua orang tersebut hingga terjatuh kembali ke dalam lubang. Akhirnya ketiga orang tersebut terkubur di dalam lubang emas. Hujan mulai reda dan batang emas tidak ada yang memiliki. Sedikit demi sedikit mulai tertimbun lumpur dan akhirnya ikut terkubur dengan tanah.
Sahabat, kisah ini menjadi motivasi untuk kita agar senantiasa bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kisah ini adalah contoh orang-orang yang tidak pandai bersyukur, sehingga dengan keserakahan mereka justru membawa mereka menuju jurang kebinasaan. Awal kehidupan yang miskin berakhir dengan kebinasaan. Ayo sahabat, jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Jika kita bersyukur, niscaya nikmat Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku, firman Allah. Demikian sahabat persembahan dari kami VTHCL Official Channel. Semoga selalu bermanfaat dan bisa memberi motivasi buat kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.